Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah alamin. Dan tetap semangat ya dalam menuntut ilmu walaupun situasi sekarang ini berbeda. Baik, pada pertemuan ketiga, bab 3, bentuk aljabar dan operasinya, kita sudah memasuki materi perkalian dan pembagian. Adapun tujuan pembelajaran pada materi perkalian dan pembagian, yaitu peserta didik mampu memahami materi bentuk aljabar, perkalian, dan pembagian. Baik, yang pertama Ustazah akan menjelaskan yaitu perkalian bentuk aljabar. Yang pertama yaitu perkalian suku tunggal. Nah, coba diperhatikan ya. A dikali dengan B sama dengan AB. Dan B dikali dengan A sama ya. Dibalik A dikali dengan B sama dengan tetap hasilnya AB. Ini namanya sifat komutatif. Jadi dalam bentuk perkalian seperti itu nah ya. Contohnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Dibalik menjadi 3 dikali dengan 4 tetap hasilnya 12. Nah, sama seperti rumus yang Ustazah jelaskan ya. Itu namanya sifat komutatif. Baik, kita langsung ke contoh soalnya ya. Sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut. Yang pertama, A dikali dengan 7 dikali dengan B. Nah, kita perhatikan A dikali dengan 7 dikali dengan B sama dengan 7 dikali dengan dalam kurung A dikali dengan B tutup kurung, lanjut 7 tetap ditulis kembali dikali dengan A dikali dengan B hasilnya AB. Berarti 7 dikali dengan AB hasilnya 7AB. Mudah kan? Lanjut bagian B. 5 dikali dengan Y dikali dengan min 2X dikali dengan Y. Langsung kita selesaikan ya. 5 dikali dengan min 2X dikali dengan X dikali dengan Y dikali dengan Y. Nah, 5 dikali dengan min 2X hasilnya min 10X. Lanjut Y dikali dengan Y hasilnya Y pangkat 2. Berarti 10X dikali dengan Y pangkat 2 hasilnya min 10X Y pangkat 2. Nah, jadi bisa saja itu langsung dikalikan. Lanjut ya nomor 2. Sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut. Min 6 dikali dengan 4P dikali dengan min 2Q dikali dengan 3PQ. Jadi langsung ya. Min 6 dikali dengan 4 dikali dengan min 2 dikali dengan 3. Berarti semuanya dikali dengan koefisiennya dulu ya. Nanti dipisahkan variabelnya. Jadi semuanya kita ambil dulu koefisiennya. Min 6 dikali dengan 4 dikali dengan min 2 dikali dengan 3 dikali dengan variabelnya 4 dikali P dikali dengan Q ada berapa ya, perhatikan dulu ya, ada berapa variabel P, ada 2, berarti P dikali dengan P. Lanjut variabel Q ada berapa, ada 2 juga ya, berarti Q dikali dengan Q sama dengan min 6 dikali dengan 4
dikali min 2 dikali dengan 3 hasilnya 144. P dikali dengan P hasilnya P kuadrat dikali Q dikali dengan Q hasilnya Q kuadrat. Jadi hasilnya 144 dikali dengan P kuadrat dikali dengan Q kuadrat yaitu 144 P kuadrat Q kuadrat. Seperti itu ya. Lanjut bagian B. 3M dikali dengan min 4M kuadrat N dikali dengan 2NP dikali dengan min 5P sama dengan, nah koefisiennya ya. Jadi semuanya kita ambil koefisiennya dulu. Koefisiennya 3 dikali dengan min 4 dikali dengan 2 dikali dengan min 5 dikali dengan variabelnya ada M dengan M kuadrat. Nanti kita satukan ya. M dikali dengan M kuadrat N dikali dengan berapa ini? 2NP. 2 nya tadi sudah diambil ya. Berarti dikali dengan MP dikali dengan P. Lanjut. 3 dikali min 4 dikali dengan 2 dikali dengan min 5 hasilnya 120 dikali dengan M dikali dengan M kuadrat hasilnya M berpangkat 3. N dikali dengan N hasilnya N kuadrat dikali P kali P hasilnya P kuadrat. Jadi hasilnya 120 M pangkat 3 N pangkat 2 P pangkat 2. Baik, yang pertama ya itu tadi saya jelaskan tentang perkalian suku tunggal. Sekarang yaitu perkalian suatu bilangan dengan suku dua. Ya, perhatikan dulu ya rumusnya. Untuk sembarang bilangan X, Y, dan K selalu berlaku X dalam kurung X ditambah dengan K sama dengan kita kali masuk X dikali dengan X hasilnya X kuadrat, X dikali dengan K hasilnya KX. Lanjut, X dalam kurung X ditambah dengan Y ditambah dengan K, X nya kita kali masuk X kali X hasilnya X kuadrat, X dikali dengan Y hasilnya XY, X dikali dengan K hasilnya KX. Lanjut ke contoh. Jabarkanlah bentuk-bentuk berikut. Nomor 1. X dikali dengan 3X ditambah dengan 5. Langsung lah ya. X dikali dengan 3X hasilnya 3X kuadrat. X dikali dengan 5 hasilnya 5X. Begitupun juga dengan nomor 2. 2X sama dengan 4X kuadrat dikurang 3Y. Langsung dikali masuk. 2X dikali dengan 4X kuadrat hasilnya 8X pangkat 3. Kok bisa pangkat 3 Ustazah? Iya, karena kan ini X pangkat 2 ditambah dengan X yang di luar, berarti jadinya 8X pangkat 3. Lanjut, 2X dikali dengan min 3Y hasilnya min 6XY. Lanjut nomor 3. X dikali dengan 3X ditambah dengan Y ditambah dengan 5. Kali masuk lagi, X dikali dengan 3X hasilnya 3X kuadrat, X dikali dengan Y hasilnya XY, dan X dikali dengan 5 hasilnya 5X. Nomor 4. 4X dalam kurung X kuadrat ditambah 2XY dikurang 3Y pangkat 2. Sama ya, kali masuk juga 4X dikali dengan X kuadrat hasilnya 4X pangkat 3. 4X dikali dengan 2XY hasilnya 8X kuadrat Y. Kenapa kuadrat? Kenapa X kuadrat? Karena kan ini X-nya ada 2, ini kan ada X-nya 1, di luar juga 4X ada, jadi tinggal dijumlahkan jadinya 8X kuadrat Y.
Lanjut, 4x dikali min 3y pangkat 2. Hasilnya min 12xy pangkat 2. Ya, Ustazah rasa kalian mudah memahami ya tentang perkalian suku 2. Baik, selanjutnya yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Ya, mohon diperhatikan baik-baiknya ya. Yang pertama yaitu menggunakan hukum distributif. Perkalian suku 2 dengan suku 2 dapat dijabarkan dengan menggunakan hukum distributif, yaitu ini ya rumusnya. X ditambah dengan A dikali dengan X ditambah dengan B. Hasilnya, nah ini X ini kita ambil dulu, kita kalikan dengan X ditambah dengan B. Jadi bentuknya seperti ini. X dalam kurung, X ditambah dengan B tutup kurung. Selanjutnya A kita kalikan lagi ke X ditambah dengan B. Jadi bentuknya seperti ini. A. Nah, itu tadi rumusnya dengan perkalian suku 2 dengan suku 2 menggunakan hukum distributif. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan hukum distributif. Nah, mohon diperhatikan baik-baik ya. 3x ditambah dengan 4 dikali dengan x dikurang dengan 2. Seperti yang contoh rumusnya tadi Ustazah jelaskan. Yang pertama kita mengambil 3x dulu langkah pertamanya. Berarti 3x dikali dengan x dikurang dengan 2. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalian sudah bisa lihat 3x dalam kurung x dikurang dengan 2 ditambah dengan selanjutnya yaitu kita kalikan lagi 4 dikali dengan x kurang 2. Jadi bentuknya seperti ini. 4 dalam kurung x dikurang dengan 2. Nah, apabila sudah seperti ini, langsung kita bisa selesaikan. 3x dikali dengan x hasilnya 3x kuadrat. 3x dikali dengan min 2 hasilnya min 6x. Ditambah dengan 4 dikali dengan x hasilnya 4x. 4 dikali dengan min 2 hasilnya minus 8. Setelah itu kita perhatikan dulu. Yang 3x kuadrat ini ada nggak temannya? Ada nggak kesamaannya? Apabila tidak ada, berarti kita tetap tulis kembali 3x kuadrat. Selanjutnya, nah ini min 6x sama-sama ya suku sejenis, jadi kita bisa selesaikan. Min 6x ditambah dengan 4x hasilnya minus 2x dikurang dengan 8. Karena 8 ini nggak punya teman juga, jadi langsung kita tulis min 8. Ini contoh nomor 1. Selanjutnya contoh nomor 2. 2x dikurang dengan 3 dikali dengan x ditambah dengan 1. Sama seperti contoh di nomor 1 pengerjaannya. Yang pertama kita ambil dulu 2x dikali dengan x tambah 1 dikurang dengan 3 dikali dengan x tambah 1. Setelah itu langsung dikali masuk. 2x dikali dengan x hasilnya 2x kuadrat. 2x dikali dengan 1 hasilnya 2x dikurang 3 dikali x hasilnya 3x. Min 3 dikali dengan 1 hasilnya min 3. Setelah itu langsung kita selesaikan. Min 2x kuadrat nggak ada temannya, jadi langsung kita tulis kembali ya 2x kuadrat. 2x dikurang 3x ini bisa diselesaikan karena sama-sama suku sejenis. 2x dikurang 3x hasilnya min x dikurang 3 karena 3 itu tidak punya teman, jadi langsung kita tulis kembali. Selanjutnya yaitu menggunakan skema. Perkalian dua suku 2 dapat dijabarkan dengan menggunakan skema.
perhatikan rumusnya lah ya. X ditambah dengan 4 dikali dengan X ditambah dengan Q. Jadi langkah yang pertama sama ya dengan contoh yang Ustazah sudah jelaskan sebelumnya. Langsung kita kalikan dulu. X dikali dengan X hasilnya X kuadrat. X dikali dengan Q hasilnya X Q. Oke, langkah kedua. Itu yang pertama ya. Selanjutnya langkah kedua. Pembina sudah selesai dikalikan X-nya, lanjut pindah ke P. P dikali dengan X hasilnya PX. P dikali dengan Q hasilnya PQ. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. X kali X tadi kan sudah ya, langsung ditulis X kuadrat ditambah dengan. Nah, ini ada XQ dan PX sama-sama suku sejenis ini variabelnya itu X. Langsung kita keluarin aja karena sama aja ya. Terus variabel P dan Q-nya kita kelompokkan menjadi dalam huruf P ditambah dengan Q tutup huruf kali X ditambah dengan P dikali dengan Q hasilnya PQ. Lanjut nomor 2. X ditambah dengan P dikali dengan X dikurang dengan P. Sama nah ya, langkah yang pertama kita kali dulu. X kali X hasilnya X kuadrat. X dikali dengan min P hasilnya min PX. Selanjutnya P dikali dengan X hasilnya PX. P dikali dengan min P hasilnya min P kuadrat. Selanjutnya langsung kita tulis ya, X kuadrat dikurang dengan. Nah, ini tadi ya, karena sama-sama langsung kelompokkan. P dikurang dengan P tutup huruf kali dengan X ditambah dengan P dikali dengan min P pangkat 2 X kuadrat. Nah, ini PX dikurang dengan PX itu hasilnya habis ya atau 0, jadi tidak perlu ditulis lagi. Selanjutnya P dikali dengan min P hasilnya min P kuadrat. Itu tadi rumusnya Ustazah jelaskan lah ya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan baik-baik bagian A. X ditambah dengan 3 dikali dengan X dikurang dengan 2. Langkah yang pertama seperti contoh soal sebelumnya. Ini langsung kita kali untuk dimasuk dulu ya. X dikali dengan X kuadrat. X dikali dengan min 2 hasilnya min 2X. 3 dikali dengan X hasilnya 3X. 3 dikali dengan min 2 hasilnya minus 6. Lanjut, X kuadrat nggak ada temannya, langsung ditulis kembali. X kuadrat ditambah min 2X karena sama-sama suku sejenis, jadi kita langsung jumlahkan. Min 2X ditambah dengan 3X hasilnya X dikurang dengan 6. Lanjut bagian B. 3P ditambah dengan 2 dalam dikali dengan 3P dikurang dengan 2 sama dengan 3P dikali dengan 3P hasilnya 9P kuadrat. 3P dikali dengan min 2 hasilnya min 6P ditambah 2 dikali dengan 3P hasilnya 6P. 2 dikali dengan min 2 hasilnya min 4. 9P kuadrat tetap kita tulis kembali, 9P kuadrat minus 6P ditambah dengan 6P hasilnya 0, jadi nggak ditulis lagi ya, dikurang dengan 4, jadi hasilnya yaitu 9P kuadrat dikurang dengan 4. Selanjutnya bagian C. 2X kuadrat dikurang dengan 10X dikali dengan X kuadrat ditambah dengan 3X. Langsung kita kalikan 2X kuadrat dikali dengan X kuadrat hasilnya 2X
pangkatnya, jadinya pangkat 4. Jadi 2x kuadrat dikali dengan x kuadrat hasilnya 2x pangkat 4. Ditambah 2x kuadrat dikali dengan 3x hasilnya 6x pangkat 3. Kenapa pangkat 3 lagi Ustazah? Karena ini 3x tadi ya, pangkat 1 ditambah dengan x pangkat 2 hasilnya x pangkat 3. Nah, jadi kuadratnya yang dijumlahkan ya. Jadinya 6x pangkat 3. Selanjutnya, min 10x dikali dengan x pangkat 2 hasilnya min 10x pangkat 3. Dikali min 10x dikali dengan 3x hasilnya min 30x kuadrat. Kalau sudah seperti ini, langsung kita selesaikan ya. 2x pangkat 4 tetap kita tulis kembali. 6x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 3 karena dia sama suku sejenis, jadi bisa diselesaikan ya. 6x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 3 hasilnya minus 4x pangkat 3 dikurang 30x pangkat 2 karena tidak ada temannya, jadi langsung kita tulis kembali. Jadi hasilnya yaitu 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 dikurang 30x pangkat 2. Nah, itulah tadi materi tentang perkalian bentuk aljabar. Sekarang Ustazah akan menjelaskan yaitu pembagian bentuk aljabar. Jika dua bentuk aljabar memiliki faktor yang sama, maka hasil pembagian kedua bentuk aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor yang sama. Nah, diperhatikan baik-baik contoh soalnya ya. Nomor 1, tentukanlah hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Jadi ini pembagian lagi ya. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Bagian A, 28A berpangkat 5 B berpangkat 3 dibagi dengan min 7A berpangkat dengan 4. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, seperti ini ya. 28A pangkat 5 B pangkat 3 per, karena ini pembagian, jadi per min 7A berpangkat dengan 4. Nah, langkah yang pertama 20 angkanya dulu kita bagi ya. Jadi jangan mengambil yang variabelnya dulu, tapi angkanya dulu yang kita ambil, koefisiennya. 28 dibagi dengan min 7. Selanjutnya aljabarnya lagi yang dibagi, A berpangkat 5 per A berpangkat 4. Selanjutnya B berpangkat 3 per, ini diberatkan di sini 1 ya, ada 1. Jadi B berpangkat 3 per 1. Selanjutnya langsung kita selesaikan. Kalau sudah seperti ini, sudah kita kelompokkan masing-masing koefisien dengan koefisien, aljabar dengan variabel dengan variabel. Jadi langsung kita selesaikan. 28 dibagi dengan min 7 hasilnya min 4. A berpangkat dengan 5 dibagi dengan A berpangkat dengan 4 hasilnya A. Seperti kalian pernah pelajari tentang pemangkatan ya. Nah, apabila dalam bentuk pemangkatan variabelnya sama, berarti apabila dia dalam bentuk pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. Nah, sama seperti ini, variabelnya sama, jadi tinggal pangkatnya ya dikurangi, karena dia dalam bentuk pembagian, berarti 5 dikurangi dengan 4 hasilnya 1. Berarti langsung ditulis saja A ya, nggak usah ditulis A berpangkat 1, kan sama saja. Selanjutnya B berpangkat 3 dibagi dengan 1 hasilnya tetap B berpangkat 3. Jadi jawabannya min 4 A B berpangkat 3. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya bagian B, 42 X pangkat 7 Y pangkat 8 Z
dibagi dengan 6x berpangkat 3 Y pangkat 2. Nah, sama seperti contoh bagian A, langkah yang pertama terlebih dahulu kita selesaikan, yaitu kita kelompokkan yang sama-sama koefisien atau angka. 42 per 6. Selanjutnya X berpangkat 7 per X pangkat 3. Selanjutnya Y berpangkat 8 per Y berpangkat 2. Selanjutnya Z per 1, diibaratkan ada 1 ya di bawah ini. 6X pangkat 3 Y pangkat 2 1, cuma tidak dituliskan ya, itu dimisalkan ada 1 ya. Lanjut, 42 dibagi dengan 6 hasilnya 7. X berpangkat 7 per X berpangkat 3, ingat pangkatnya dikurangi, berarti hasilnya 7 dikurang 3, 4, berarti X pangkat 4. Y pangkat 8 per Y pangkat 2, pangkatnya dikurangi menjadi 8 dikurang 2, 6, berarti Y pangkat 6. Z dibagi dengan 1, hasilnya tetap Z. Jadi jawabannya yaitu 7X pangkat 4, Y pangkat 6, Z. Nah, itu tadi contoh soal nomor 1. Sekarang nomor 2. Contoh soalnya seperti ini. Tentukanlah hasil pembagian X kuadrat ditambah 8X ditambah dengan 12 dengan X ditambah dengan 2 menggunakan cara bagi kurung. Nah, pasti kalian sudah memahami semuanya ya pembagian seperti ini. Cuma bedanya karena ini ada aljabar dan berpangkat. Pasti kalian baru pertama kali ini menemukan soal seperti ini ya. Beda dengan waktu kalian SD. Baik, Ustazah akan jelaskan dulu ya. Nah, ini X ditambah 2-nya ini di luar. Terus X kuadrat ditambah dengan 8X ditambah dengan 12 dalam. Nah, setelah itu kalian sudah tulis seperti ini, langsung kita bagi ya. X dikali dengan berapa mendapatkan X kuadrat. Nah, otomatis X kali X kali X kan hasilnya X kuadrat, ya kan? Ya. Selanjutnya 2 dikali dengan X, hasilnya 2X. Nah, kalau sudah seperti ini langsung dikurangi. Jadi artinya ini X ditambah dengan 2 dikali dengan X, hasilnya ini ya, X kuadrat ditambah dengan 2X, langsung dikurangi. Ini kan X kuadrat dikurang X kuadrat kan hasilnya 0, sudah habis ya. Selanjutnya 8X dikurang dengan 2X, hasilnya 6X ditambah dengan, langsung diturunkan ya, 12. Selanjutnya karena sudah seperti ini, 6X ditambah dengan 12, X-nya lagi ditambah dengan 2, kira-kira dikali berapa mendapatkan 6X ditambah dengan 12. Nah, berarti X dikali dengan 6. Jadi kita kalikan 6 dikali dengan X, hasilnya 6X. 6 dikali dengan 2, hasilnya 12. Langsung dikurangi, habis ya, jadi 0. Jadi hasil dari X kuadrat ditambah dengan 8X ditambah dengan 12 dibagi dengan X tambah 2, hasilnya X ditambah dengan 6. Nah, itu tadi contoh soal nomor 1. Sekarang nomor 2. Ya, sekarang contoh soal nomor 3 nah ya. Nah, soalnya seperti ini ya. Bagilah 2X kuadrat ditambah dengan 7X dikurang dengan 32 dengan X dikurang dengan 3. Sama cara penyelesaian
bagian 2, X kurang 3-nya di luar, sedangkan di dalam itu 2X kuadrat ditambah 7X dikurang dengan 32. Selanjutnya, X dikurang dengan 3 dikali berapa menghasilkan 2X kuadrat. Nah, kita berpikir X kali berapa ya? Ya, X kali 2X. Nah, ini ya. Jadi 2X-nya kita simpan di atas ini ya. Jadi 2X dikali dengan X hasilnya 2X kuadrat. 2X dikali dengan min 3 hasilnya min 6X. Langsung tanda kurang. Ini habis, jadi 7X. Minus ketemu minus hasilnya positif. Jadi 7X ditambah dengan 6X hasilnya 13X. Langsung diturunkan ya. Min 32. Selanjutnya, X dikurang 3 dikali berapa mendapatkan 13X dikurang 32 ya. Jadi langsung berpikir, oh X kali 3 13 kali X hasilnya 13X. 13 dikali dengan min 3 hasilnya min 39. Jadi min 13X dikurang 13X ini kan habis ya 0. Lanjut 3 min 32 ditambah dengan 39 hasilnya 7. Jadi jawabannya 2X kuadrat ditambah 7X dikurang 32 dibagi X dikurang 3 hasilnya 2X ditambah dengan 13 sisa 7 karena ada 7-nya ya anak ya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 4. Tentukanlah hasil pembagian X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 11X ditambah dengan 12 dengan X dikurang dengan 4. Jadi X kurang 4-nya di luar, sedangkan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 11 X ditambah dengan 12 di dalam. Nah, sama dengan contoh soal nomor 2 dan nomor 3 nah ya. Cara pembagiannya seperti ini. X dikali dengan berapa mendapatkan X pangkat 2, berarti X pangkat 3, berarti X pangkat 2. X pangkat 2 dikali dengan X hasilnya X pangkat 3. X pangkat 2 dikali dengan min 4 hasilnya min 4X kuadrat. Lanjut, langsung dikurangi, ini habis. Min 2X pangkat 2 ditambah 4X kuadrat, karena minus kali minus positif ya. Berarti min 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat hasilnya 2X kuadrat. Min 11X-nya diturunkan ya. Selanjutnya, X kali berapa lagi mendapatkan 2X kuadrat? Berarti 2X. 2X kali X hasilnya 2X kuadrat. 2X kali min 4 hasilnya min 8X. Langsung dikurangi, 2X kuadrat habis. Selanjutnya, min 11X ditambah dengan 8X hasilnya min 3X. 12-nya langsung diturunkan lagi. Selanjutnya, X kali berapa lagi menghasilkan min 3X? Ya, min 3 dikali min 3. Jadi min 3 dikali dengan X hasilnya min 3X. Min 3 dikali dengan min 4 hasilnya positif 12. Jadi min 3X ditambah dengan 12 dikurang min 3X ditambah dengan 12 hasilnya 0. Jadi X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 11X ditambah 12 dibagi X dikurang dengan 4 hasilnya X kuadrat ditambah 2X dikurang dengan 3. Nah, itu adalah tadi materi bentuk aljabar tentang perkalian dan pembagian. Semoga kalian semuanya bisa memahami dan mencermati baik-baik materinya. Syukron jazakumullah khairan kasiran. Semoga kalian dalam mengerjakan soal-soalnya mendapatkan nilai yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.